Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kegiatan video pembelajaran kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan. Dan kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kami yang telah bergabung bersama keluarga SMK Al-Firda Kabun, khususnya jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Oke, kali ini kita akan belajar secara daring ya, dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan, yaitu tentang perkembangan agribisnis tanaman perkebunan ya. Perkembangan agribisnis tanaman artinya bagaimana perkembangan tanaman yang cocok dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Nah, jadi itu artinya dari perkembangan agribisnis tanaman ya. Jadi kita mempelajari bagaimana potensi tanaman yang ada di daerah kita yang cocok untuk kita kembangkan ya. Itu dari perkembangan tadi ya, perkembangan dari tanaman yang akan kita usahakan. Oke, yang kedua seterusnya ada 3 kelompok ya, tanaman yang dibudidayakan ya. Ada 3 kelompok tanaman yang dibudidayakan secara umum ya, dari perkembangan tadi. Yang pertama ada kelompok tanaman pangan ya. Yang pertama kelompok tanaman pangan, yang kedua itu kelompok tanaman hortikultura, dan yang ketiga kelompok tanaman perkebunan. Apa itu? Dari yang 3 tadi ya, bisa Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama kelompok tanaman pangan ya. Kelompok tanaman pangan ini kelompok tanaman yang dijadikan sebagai bahan ataupun yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau makanan pokok kita, itu tanaman pangan. Artinya tanaman ini merupakan tanaman yang menjadi bahan dasar sebagai kebutuhan pangan kita atau makanan kita. Yang kedua ada tanaman hortikultura ya. Tanaman hortikultura ini tanaman sayur-sayuran. Nah, jadi ataupun tanaman jenis sayur-sayuran, baik itu sayur-sayur, tanaman buah-buahan ataupun tanaman-tanaman yang lain, itu nanti kita kelompokkan. Kemudian ada tanaman perkebunan ya, ataupun tanaman industri. Tanaman perkebunan ini terdiri dari tanaman industri atau tanaman-tanaman yang lain yang bisa diindustrikan atau hidupnya setahun atau hidupnya sampai puluhan tahun. Oke, next berikutnya ada pengelompokan dari tanaman pangan tadi ya. Kelompok tanaman pangan itu ada namanya kelompok Cerelea ya. Kelompok Cerelea itu intinya di dalamnya tergabung tanaman padi, gandum, jagung dan lain-lain, pokoknya sejenis itu termasuk ke dalam tanaman Cerelea. Yang kedua itu tanaman tanaman umbi-umbian ya, jenis umbi, umbi jalar dan umbi ungu, itu termasuk dalam kelompok umbi-umbian. Yang ketiga ada kelompok tanaman kacang-kacangan ya, kacang tanah, kacang kedelai, itu semuanya masuk ke dalam kelompok kacang-kacangan, itu bagian dari tanaman pangan. Yang berikutnya ada kelompok tanaman hortikultura ya. Kelompok tanaman hortikultura tadi terbagi 3 ya, 3. Yang pertama itu tanaman sayur-sayuran ya. Bisa juga yang pertama kita jadikan tanaman buah-buahan boleh, yang penting pertama dulu kita jadikanlah sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran ini banyak jenisnya, baik itu sayur-sayuran yang bayam, kangkung, apalagi kacang kedelai, bukan,
ya, tanaman sawi, semuanya sayur-sayuran semua masuk dalam itu. Yang kedua, tanaman buah-buahan, ya. Buah-buahan ini ada pula pengelompokannya, ada buah-buahan berkayu dan ada juga tanaman buah-buahan yang kayunya berair seperti pisang. Tanaman buahan banyak contohnya, rambutan, mangga, durian, apalagi jeruk, apel, banyak macam lagi yang tanaman-tanaman buah-buahan. Yang ketiga ada tanaman hias. Tanaman hias ini ada pula pengelompokannya. Ada tanaman hias yang berbunga, ada tanaman hias yang tidak berbunga. Yang berbunga contohnya apa Pak? Banyak tanaman hias yang berbunga itu, contohnya bunga kertas, bunga melati, bunga mawar, dan lain-lain. Banyak bunganya. Juga ada bunganya tanaman hias tadi yang tidak berbunga, karena ada juga yang tanaman hias itu tanaman pohon pelindung. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam pengelompokan tanaman tanaman perkebunan, ya. Tanaman perkebunan ini, nah itulah tanaman perkebunan tahunan dan tanaman perkebunan musiman. Tanaman perkebunan itu apa? Yang tahunan, tanaman perkebunan tahunan ini tanaman yang hidupnya lama, ya, hidupnya lama sampai puluhan tahun, 100 pun sampai, dan bisa dipanen berkali-kali. Contohnya tanaman perkebunan tahunan, kelapa sawit, Elias Guinness Jack, kelapa, karet, kakao, kopi, ada lain-lain. Itu termasuk ke dalam tanaman perkebunan tahunan. Yang musiman apa Pak? Tanaman musiman itu adalah tanaman siklus hidupnya dalam 1 tahun itu bisa dipanen hanya 1 kali. Itu tanaman musiman. Contohnya apa? Tembakau, tebu, dan kapas. Itu 3 dulu ya, 3. Jadi 3 ini merupakan tanaman yang bisa dipanen dalam setahun hanya 1 kali. Itu tanaman musiman. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk kuisnya itu tolong dianalisa dan dijawab di rumah, yaitu tentang tanaman apa yang berpotensi di daerah kita sesuai dengan komoditi yang tadi, ya. Komoditi apa? Tanaman pangan apa yang berpotensi di daerah kita, tanaman hortikultura, dan juga tanaman perkebunan apa yang berpotensi di daerah kita. Itu kalian analisa dan dipilih tanamannya. Yang kedua, pertanyaannya kalian isi tabel di bawah itu, ya. Tabelnya berisi nama tanaman, tanaman itu, apa yang dihasilkan dari tanaman itu, dan nama latinnya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan dipelajari bagi anak-anak Bapak di rumah. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.